Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Anak-anakku, Selasa kemarin kita sudah belajar kisah Nabi Yunus dan Nabi Ismail alaihissalam. Kali ini kita belajar kisah Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita buka dulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan dan akan belajar bersama kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di Mesir. Pada zaman itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang sangat dolim, yaitu Raja Firaun. Raja Firaun dikenal sebagai raja yang sangat kejam. Kerap kali ia berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Bahkan, ia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Raja Firaun juga sangat mempercayai ramalan dari tukang sihir. Suatu hari, tukang sihir istana memberitahu ramalannya kepada Firaun. Katanya, kelak akan muncul seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan Firaun dari singgasana kerajaannya. Mendengar berita itu, Firaun pun marah besar. Sejak saat itu, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir dibunuh. Ibu Nabi Musa yang bernama Yukabat, dia adalah seorang perempuan yang berasal dari Bani Israel. Dia sangat terkejut ketika mengetahui dirinya telah melahirkan anak laki-laki. Firaun telah mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di masa itu. Yukabat kemudian berdoa kepada Allah. Ia meminta agar anak dan keluarganya dilindungi oleh Allah. Beberapa lama kemudian, Allah memberi firman kepada Yukabat untuk menghanyutkan bayi Nabi Musa ke Sungai Nil. Yukabat merasa ragu, namun Allah sudah memerintahkan demikian. Ia pun menghanyutkan bayinya di atas keranjang yang mengapung mengikuti arus Sungai Nil. Tidak disangka-sangka, ternyata keranjang bayi tersebut hanyut ke dalam istana. Istri Firaun, yaitu Asia, melihat keranjang tersebut dan menyuruh dayangnya untuk mengambil keranjang tersebut. Betapa kagetnya ketika istri Firaun melihat keranjang tersebut berisikan seorang bayi mungil yang masih merah. Asia kemudian jatuh hati kepada bayi laki-laki tersebut dan memutuskan untuk mengangkat Nabi Musa menjadi anak angkatnya. Firaun pun setuju dengan keputusan istrinya. Asia sangat menyayangi Nabi Musa. Ia menganggapnya sebagai anak sendiri dan membekalinya dengan ilmu pengetahuan. Meskipun hidup bersama di istana, perilaku Nabi Musa tidak sama dengan Firaun yang kejam. Allah selalu menjaga Nabi Musa dan membuatnya memiliki sifat yang mulia. Seiring dengan berjalannya waktu, Nabi Musa pun tumbuh dewasa. Ia menjadi pemuda yang gagah berani dan berakhlak terpuji. Ia juga sadar bahwa perilaku Firaun sangatlah tercela. Namun ia ragu, apakah ia harus menentang ayah angkatnya tersebut? Nabi Musa pun ditugaskan oleh Allah untuk mengingatkan Firaun atas kekejamannya dan mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Firaun sangat murka kepada Nabi Musa yang mengajaknya untuk bertaubat kepada Allah. Ia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang sebenar-benarnya, tetapi
Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan dan menyuruhnya untuk melawan tukang sihir istana untuk membuktikan bahwa Nabi Musa berbohong. Nabi Musa kemudian mengiyakan tantangan tersebut. Pertandingan pun diadakan beberapa hari kemudian di lapangan istana. Tukang sihir pun melepaskan tali-tali yang sudah dimantrai, dan tali-tali tersebut berubah menjadi ular-ular yang berbisa. Nabi Musa ketakutan melihat ular-ular yang ganas tersebut. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa agar tidak usah takut dan memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Setelah tongkat Nabi Musa dilempar, tongkat tersebut subhanallah berubah menjadi ular raksasa. Ular Nabi Musa memangsa ular-ular milik tukang sihir Firaun. Firaun dan rakyatnya pun takjub melihat mukjizat dari Allah kepada Nabi Musa tersebut. Beberapa rakyat Firaun dan juga tukang sihir istana pun menyatakan bahwa mereka percaya kepada Allah dan juga Nabi Musa. Lalu mereka bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, Firaun tidak ikut bertaubat tetapi malah semakin marah. Ia justru merasa dikhianati oleh rakyat dan tukang sihirnya. Ia memerintahkan untuk membunuh tukang sihir dan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Sejak kekalahannya itu, kelakuan jahat Firaun semakin menjadi. Ia menyuruh pengawalnya untuk menyiksa orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel pun mengadu kepada Nabi Musa. Mereka minta diselamatkan agar terhindar dari segala penyiksaan Firaun. Akan tetapi Nabi Musa bingung bagaimana cara menghadapi Firaun dan bala tentaranya yang kuat dan banyak tersebut. Suatu hari, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa seluruh rakyat Bani Israel untuk meninggalkan Mesir. Rencana besar tersebut disampaikan secara sembunyi-sembunyi oleh Nabi Musa dan pengikutnya kepada rakyat Bani Israel. Nabi Musa beserta rakyatnya Bani Israel pun pergi meninggalkan Mesir. Firaun pun mengetahui rencana Nabi Musa tersebut. Kemudian Firaun memberi perintah untuk menangkap para orang Bani Israel dan Nabi Musa. Ia pun ikut turun tangan untuk menangkap Nabi Musa. Sampailah Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel ke tepian Laut Merah. Mereka sangat bingung karena pasukan Firaun sudah hampir berhasil mengejar mereka, sementara mereka tidak punya apa-apa untuk menyeberangi Laut Merah. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari Firaun dan pasukannya. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Tongkat Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah. Seketika itu terbelahlah Laut Merah menjadi dua. Nabi Musa dan pengikutnya pun dapat melewati jalan yang ada di antara belahan Laut Merah tersebut. Firaun dan pasukannya pun ikut menyusuri jalan tersebut untuk menangkap Nabi Musa dan rakyat Bani Israel. Akan tetapi, setelah semua rakyat Bani Israel selesai menyeberangi laut, Laut Merah pun tertutup seperti semula. Firaun dan pasukannya yang masih berada di tengah-tengah laut pun tenggelam. Gelombang laut yang sangat besar menggulung Firaun dan pasukannya. Jasad Firaun yang tenggelam di Laut Merah tersebut diabadikan dan masih ada hingga sekarang. Allah membuat jasad Firaun tidak rusak sebagai pengingat bagi kita agar tidak melakukan perbuatan zalim seperti Raja Firaun. Anak-anakku, tadi
kita sudah mendengar dan membaca bersama kisah Nabi Yunus alaihi salam. Sekarang kita akan mendengarkan kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat Ibrahim masih dalam kandungan ibunya, Raja Namrud mengumumkan untuk membunuh siapa saja bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Karena Raja Namrud bermimpi bahwa kelak akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan merebut kekuasaannya. Azar, ayah Ibrahim, kemudian menyembunyikan istrinya di dalam sebuah gua. Tanpa diketahui siapapun, istrinya akhirnya melahirkan Ibrahim di dalam gua itu. Karena takut diketahui pasukan Raja Namrud, orang tua Ibrahim lantas meninggalkan bayi Ibrahim sendirian di dalam gua. Saat ditinggal di dalam gua, setiap lapar dan haus Ibrahim menghisap ibu jarinya yang memancarkan air susu yang manis. Jari-jari Ibrahim pun mengeluarkan madu yang sangat lezat. Penduduk Babilonia banyak yang menyembah berhala, termasuk ayah kandungnya sendiri yang bernama Azar. Azar ini adalah tukang si pembuat patung yang disembah oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim sedih ketika melihat kaumnya menyembah patung. Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Tuhan semesta alam. Seraya berkata, "Apakah patung-patung itu bisa mendengar kalian ketika kalian berdoa kepadanya atau mohon kepadanya?" Terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 72. Suatu hari ketika orang Babilonia sedang mengadakan pesta makan, Nabi Ibrahim mendatangi berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala-berhala itu dengan kapak. Sedangkan berhala yang paling besar tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat berhala-berhala yang dihancurkan oleh Ibrahim, Raja Namrud pun marah besar. Lalu Nabi Ibrahim dipanggil untuk disidang. Raja Namrud berkata, "Wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhalaku?" Raja Namrud pun marah. Lalu Ibrahim menjawab, "Tanyakanlah saja kepada berhala yang paling besar yang memegang kapak itu." Lalu Raja Namrud pun menjawab, "Tentu saja berhala itu tidak bisa berbicara, mereka terbuat dari batu," bantah Raja Namrud. "Jika berhala itu terbuat dari batu dan tidak bisa berbuat apa-apa, mengapa kalian masih menyembahnya?" Jawaban Nabi Ibrahim membuat Raja Namrud tidak bisa berkata apa-apa. Lalu dengan kejamnya, Raja Namrud pun menyuruh penduduk Babilonia untuk membakar Ibrahim. Namun, subhanallah, dengan izin Allah, api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin, sehingga tubuh Nabi Ibrahim pun tetap sehat dan selamat. Anak-anakku semuanya, demikian kisah Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Semoga kalian bisa memahami dengan baik cerita tersebut. Kiranya cukup sekian dulu ya. Kita tutup membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.